Masih. Silakan. Selamat pagi. Nah, karena pasti kamu sudah tahu kan Bapak kenapa panggil kamu di sini? Tahu Pak, saya tidur di kelas Pak, dari saya datang sampai mulai pelajaran sampai tidak mengikuti upacara. Oke, soalnya tadi Bapak juga pas masuk di pelajaran pertama Bapak melihat Pano tidak lagi tidur. Jadi Bapak tanya teman Pano, ini Panonya tidurnya sudah dari jam berapa? Nah, tadi kamu bisa tidur di kelas itu kenapa? Karena habis main game Pak sampai larut malam. Oh gitu. Kalau begitu, Pano, Bapak memahami karena kesalahan tersebut juga tidak hanya kamu saja yang melakukan. Nah, bisa jadi ada siswa lain juga yang pasti ada yang tidak tidur. Juga itu bukan hal yang bisa dibenarkan. Jadi dari situ Bapak juga tidak boleh membenarkan apa yang Pano lakukan. Jam pelajaran atau di saat upacara dimulai kan bisa dianggap tidak menghargai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi harus berupaya gimana caranya agar tidur kamu harus tidak terlalu malam tidurnya, mainnya juga diatur jamnya, ya. Jam berapa tidur kalau kamu kok bisa ngantuk seperti itu? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu kalau sampai jam 12 malam kamu bisa ngantuk? Main game Pak. Main game aja. Nah, tidak terasa waktunya ya? Terasa waktunya Pak sampai larut malam. Oh, gitu. Berarti kan itu penyebabnya ngantuk di kelas. Karena kamu kurang tidur saat di rumah. Ya, berarti kan kamu harus mengatur pola tidurmu. Ya, sebenarnya itu bagus karena sekarang game itu diperlombakan sampai di nasional, mungkin bahkan sampai internasional. Tapi harus pintar juga mengatur waktunya, jangan sampai larut malam. Mungkin bisa main 1 sampai 2 jam, kira-kira sampai jam 9 baru Pano bisa tidur. Ya. Pano di kelas kan ada keyakinan kelas, budaya positif. Nah, kan sudah dibuat ya. Apa salah satu peraturan yang kira-kira sudah kamu langgar? Tidur di kelas Pak. Tidur di kelas Pak. Tidur di kelas. Nah, di situ tertulis enggak konsekuensinya apa kalau misalnya kamu tidur di dalam kelas? Apa kira-kira konsekuensinya? Saya dihukum Pak. Hukumnya seperti apa? Kesini Pak, atau disuruh lari Pak. Nah, harus membuat catatan, tidak mengulangi lagi, ya kan? Nah, itu kan yang kamu pernah tulis itu tidak tidur lagi di kelas dan harus ikuti upacara. Oke, Bapak maklumi ya apa yang kamu lakukan, tapi Bapak juga tidak bisa membenarkan itu. Karena itu tidur di saat jam pembelajaran tidak baik. Jadi solusinya yang bisa Bapak tawarkan ketika kamu mengantuk ya kamu pergi cuci muka. Oke, terima kasih ya Pano. Boleh lanjutkan istirahatnya. Ya Pak. Sebentar Pak. Habis itu Pak. Ya. Silakan. Pagi, Mel. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan. Oke. Mel, paham kan kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Paham, Pak, karena saya lupa membawa baju olahraga. Oke. Nah, memang saya lihat tadi email tidak ada di dalam barisan saat di lapangan. Nah, saya tanyakan ke teman-teman email, ternyata memang email
Tapi kenapa tidak melapor cepat tadi sama bapak? Karena saya takut dihukum Pak, nanti saya malu di depan teman saya. Oh, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan hari ini kan pasti ada alasannya juga kan. Kenapa bisa lupa tadi membawa baju olahraga? Karena saya buru-buru Pak dan takut telat, soalnya upacara bendera. Oh, jadi memang kesiangan, jadi buru-buru dan oke. Kalau begitu Mel, sudah bagus, tidak terlambat ke sekolahnya dan bisa mengikuti upacara. Artinya cuma ketinggalan baju olahraganya. Berarti Mel pagi ini sudah tepat waktu, cuman karena buru-buru akhirnya baju olahraganya nggak dibawa. Nah, sekarang kita lihat lagi Mel, kan tidak membawa baju olahraga. Tinggal tadi nggak membawa baju olahraga kan hari ini. Jadi kira-kira tindakan email ini melanggar keyakinan kelas, ya kan? Atau prinsip dari kamu apa tidak? Nah, jadi kamu melanggar keyakinan kelas ini apa tidak? Melanggar Pak. Oke, melanggar ya. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah Email langgar? Saya tidak disiplin Pak. Oh, tidak disiplin waktu ya. Iya. Nah, oke. Ya kan, jadi kira-kira kalau tidak disiplin waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Apakah penting nggak itu disiplin waktu untuk kamu? Penting Pak. Oke, penting ya. Oke, kalau gitu kira-kira tindakan apa yang akan Email lakukan ke depannya? Disiplin Pak. Disiplin. Nah, terus Tepat waktu. tepat waktu, bangunnya lebih awal, terus bajunya Bawa. disiapkan saat malam. ya di saat malam hari, disiapkan memang di dalam tasnya. Nah, supaya apa? Supaya tidak lupa Pak. Nah, supaya tidak lupa dan tidak terburu-buru, jadi pasang alarm supaya bangun pagi-pagi. Nah, baik. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Menjadi siswa yang tepat waktu dan disiplin. Nah, disiplin dan harus mandiri menyiapkan semuanya ya. Oke, baiklah kalau seperti itu sekarang Email kembali ke kelasnya ya, mengikuti pembelajaran selanjutnya dan melanjutkan istirahatnya. Semangat ya. Terima kasih buat Email, boleh kembali. Sama-sama Pak. Nanti ya. Selamat pagi, saya Vano, siswa SMP Negeri 5, Sangatta Utara dari kelas 9E, murid dari Pak Hendra. Setelah saya diberikan bimbingan oleh Pak Hendra yang sudah melakukan kesalahan, yaitu tidur di waktu jam pelajaran dan waktu upacara. Sebelum saya tersadar bahwa kesalahan itu tidak boleh dilakukan untuk semua murid di saat jam pelajaran dan upacara. Setelah saya dibimbing oleh Pak Hendra, saya merasa nyaman sekali dan sadar dan ingin memperbaiki kesalahan saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Pak Hendra atas bimbingannya. Selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ina Gracia Pramana. Saya siswa dari SMPN 5 Sangatta Utara dari kelas 9E. Saya merasa senang tidak dihukum karena saya tidak membawa baju olahraga. Saya hanya disuruh untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Hendra atas bimbingannya.